Shalom, selamat bertemu kembali dalam Sapaan GKK. Saya berharap kita semua sehat dan tetap sukacita, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saya mengajak kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami berterima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan beri. Kami percaya bahwa sepanjang hari ini, pemeliharaan Tuhan akan sempurna dalam hidup kami. Bapa, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, terangilah hati kami untuk mengerti dan punya komitmen untuk melakukannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 25, tapi saya hanya membaca ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Kita hari ini iman di tengah penderitaan. Dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, penderitaan, pergumulan, sakit penyakit menjadi bagian dalam kehidupan manusia. Suka atau tidak suka, penderitaan pasti akan datang tanpa harus diundang terlebih dahulu. Disinilah bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, penderitaan boleh kita lihat dan kita jalani di dalam iman yang terus kepada Tuhan. Nas kita hari ini menceritakan kepada kita bagaimana pergumulan dan penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya yang tersebar di Asia Kecil. Yang pertama, mereka mengalami krisis identitas di mana banyak yang menjadi budak atau pekerja rumahan. Yang kedua, mereka mengalami disiksa dan juga difitnah. Yang ketiga, mereka mengalami ketidakadilan. Tentu sebagai manusia normal, ketika kita mengalami perlakuan yang seperti itu, kita bisa memiliki kemarahan, kebencian, bahkan mau membalaskannya. Tetapi lewat nas yang kita baca ini, Rasul Petrus mengingatkan mereka bahwa sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, harus meneladani teladan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita, bahwa kita harus tetap melakukan yang baik dan benar kepada orang-orang di sekitar kita. Tentu kita melakukan hal yang baik dan benar bukan supaya mendapatkan pujian dari tuan, majikan, atau bos kita atau orang di sekitar kita, tetapi kita melakukannya karena sadar bahwa itu adalah kasih karunia Tuhan sebagai bukti iman kita kepada Kristus. Pelajaran rohani apa yang kita dapatkan hari ini lewat tema kita, iman dalam penderitaan? Hal yang pertama, ketika Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi dalam kehidupan kita, kita juga perlu berdiam diri untuk melihat apakah penderitaan itu disebabkan oleh kesalahan kita. Misalnya, nilai kita jelek karena kurang belajar, kita dimusuhi orang lain karena perkataan maupun perbuatan kita yang menjadi batu sandungan, kita sakit-sakitan karena pola makan dan pola istirahat yang tidak baik. Yang kedua juga, kalau memang kita sudah melakukan yang baik dan benar, tetapi kita mendapatkan penderitaan, mari kembali kepada Alkitab, lihatlah bahwa itu adalah kasih karunia dari Allah. Tuhan mengizinkan itu, tentu tidak ada yang sia-sia. Ada berkat yang Tuhan siapkan bagi kita dalam pembentukan karakter kita, pengandalan diri kita yang lebih lagi kepada Tuhan. Yang kedua adalah di dalam penderitaan, tentu ketika kita dalam sebuah pekerjaan atau sebuah pelayanan atau sebuah komunitas tidak mendapatkan ketidakadilan, tetaplah memiliki ketaatan, menghormati setiap pemimpin kita, apakah itu di dalam sekolah, apakah itu di perkuliahan, apakah itu di pekerjaan, apakah itu dalam kemasyarakatan, tetap kita harus menghormati para pemimpin kita. Bagian kita adalah melakukan yang baik dan benar,
Selebihnya penghakiman adalah milik Tuhan. Dan yang ketiga, tetaplah sabar dalam penderitaan. Kita belajar daripada Tuhan Yesus ayat 21-24. Biarlah lewat hari ini setiap kita yang saat ini sedang bergumul atau mengalami penderitaan, lakukanlah tetap bagian kita, melakukan yang baik dan benar. Dalam Kristus tidak ada penderitaan yang sia-sia. Semuanya diizinkan Tuhan untuk kebaikan kita, pembentukan kita, baik karakter kita maupun iman kita kepada Kristus. Sehingga kita semakin hari semakin serupa dengannya, mempermuliakan Tuhan, dan orang-orang di sekitar boleh merasakan shalom Tuhan lewat kehadiran kita. Kiranya Tuhan menguatkan kita di tengah-tengah penderitaan kita saat ini. Engkau tidak sendiri, ada Tuhan yang menolongmu dan peduli di dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Boleh mengingatkan kami bahwa apapun yang terjadi di sekitar kami, ketidakadilan, mengecewakan, tapi kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan, yang sudah memahami keteladanan Kristus yang menderita untuk menanggung dosa kami. Maka kalau Tuhan mengizinkan kami bergumul, biarlah kami juga boleh mendoakannya. Kalau memang itu kesalahan kami, sentuh hati kami untuk kami punya kerelaan mengakui dan mau bertobat dan memohon pertolongan Tuhan. Tapi kalau memang kami sudah melakukan yang benar tapi kami mendapatkan perlakuan yang tidak benar, kuatkan kami dan biarlah kami boleh melihat itu sebagai kasih karunia Tuhan untuk kami boleh dibentuk, untuk kami punya kesempatan lebih lagi mempermuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Biarlah kekuatan Tuhan, harapan yang daripada Tuhan memenuhi kami, sehingga di dalam hari-hari yang kami lewati, penuh sukacita, penuh pengharapan di dalam Kristus yang memiliki hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan